berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Santap Situ Gede ya Pak? Bukan Pak. Iya? Bukan, dari Situ Gede. Oh, dari Situ Gede. Mantap, mantap. Apa? Ibu dari mana Bu ini? Dari wah, stop dulu Bu, ngobrol dulu sebentar. Boleh. Dari Cilebak, Subang. Jam berapa dari sana Bu? Dari Subangnya jam 6. Jam 6. Dari Cilebak setengah 6. Masya Allah, setengah 6. Luar biasa. Luar biasa ya. Minggu kemarin jam 5 kurang. Jam 5 kurang. Iya. Ini dari mana yang tengah Ibu? Sama dari Cilebak. Cilebak juga. Kalau ini Ciwaru ya. Selamat Ibu. Selamat mengikuti Lokakarya. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Jadi membedakan anak sesuai kemampuannya itu memang diharuskan bahwa anak itu akan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kita kan nggak bisa memaksakan anak untuk mencapai misal tapi anak itu sukanya melihat video musik. Jadi kan asalnya awalnya saya kira ketika saya memasuki, oh ini anak apa tugas yang kami suka tapi ternyata setelah tahu referensiasi bahwa aplikasi itu bentuk suatu pemahaman kita bahwa ini Terima kasih tepuk tangannya, walaupun untuk semua kami belum kenal. Makanya saya akan memperkenalkan diri dengan nama yang sudah tertera, nama saya Fatima. Nah itu berarti Bapak Ibu fokus ya. Terima kasih. Dan Abi diajarkan itu Pak. Namanya Sarkoma, alhamdulillah PP-nya sudah senyum-senyum di sana Ibu Aning, terima kasih. Dan saya pas ke depan nanya Bu instruksinya apa, berarti saya belum fokus dari tadi. Suruh merefleksi pembelajaran tentang 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Saya sebetulnya sangat bingung Bapak Ibu ketika bilang diferensiasi karena sebelum muka 2.1 saya sudah mendengar tapi saya mengabaikan karena saya nyaman ketika saya ke kelas anak-anak tersenyum, anak-anak bahagia, udah berarti saya sukses gitu kan. Tapi ternyata setelah mendengar diferensiasi lebih bingung Pak, karena anak saya itu diferensiasi tidak bisa dibagi 3 Bu, ternyata bisa 7, bisa 8, bisa 9 ya. Ada yang suka mendengar tidak suka bermain, ada suka bermain tidak bisa mendengar dan lain sebagainya. Tapi dengan pengelolaan diferensiasi, dengan pembelajaran yang cukup sulit saya cerna tapi mudah untuk kita mengaplikasikannya, saya kira mudah Bu, tapi untuk pelaksanaannya memang sulit kesadarannya gitu maksudnya. Jadi pada dasarnya apa yang saya rasakan, saya senang mempelajari hal itu, mudah-mudahan itu menjadi modal buat saya untuk lebih bagaimana memperhatikan anak agar pembelajaran yang saya bawakan menjadi pembelajaran yang menyenangkan, karena anak akan merasa pembelajaran itu
sudah tidak ada yang harus saya bila yang penting oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyanyi om. Senang ketika saya akan berangkat ke lokasi ini. Tidak ada. Apalagi dengan kelompok saya yang sangat semangat gitu kalau mau kata saya jadi kami sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Pak Menteri Sutrisman, CGP dari PPM Tani. Asal saya dari Desa Selajambe, Kecamatan Selajambe. Kita coba nyanyikan Bapak Ibu. Distikun Kuningan, cerdas itu hebat. Intan ini hebat, cerdas bermartabat, membangun mutu pendidikan bersama. Bapak yang mengatakan distrik Kuningan, ya semangat. Ya. Oke, Ibu Bapak, kita coba ya. Distrik Kuningan, cerdas bermartabat, membangun mutu pendidikan bersama. Oke. Ya. Semangat teman-temannya ajak semangat. Siap Bapak Ibu, semangat ya. Oke. Kita coba sekali lagi, siap? Oke. Distrik Kuningan, cerdas bermartabat, membangun mutu pendidikan
Jujur belum ada pemberitahuan waktu itu sebelumnya. Saya diberitahu waktu itu jam 11 dan ketika itu waktu pertandingan kedua saya buka HP, dia buka HP pada jam 1 itu bukan WA katanya momen-momen kita kemarin di Satu Garawaki. Jujur kaget banget itu apa yang harus dipersiapkan dan dia menentunya gitu. Tapi alhamdulillah ketika ternyata apa yang saya lakukan, apa yang saya khawatirkan tidak terjadi sedikit pun. Ternyata momen itu asik ya, jangan bosan pegang-pegang insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efrak Barudak. Baik, terima kasih. Ini ada request dari mana Bu itu? Ada request dari mana nih? Tanya orang situ gede. Baik, terima kasih. Baik, pengalaman kesini atau pengalaman dari sana sini? Baik, terima kasih. Kenalan dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kamis Gunawan. Lainnya ya. Pepe. Kemudian dari SMPN Satu Atap Situ Gede. Saya orang sana. Tetapi Bu, kalau memang ditanya apakah saya dari sana, sekarang betul saya dari sana, tapi sekarang tinggalnya di Situ Gede. Oh, gitu. Tapi mengajar ke Situ Gede, sama-sama gede. Sama-sama gede. Ya, terima kasih. Jangan dari situ. Baik, terima kasih. Kalau dari Kuningan ke Situ Gede lumayan. Kalau jalan mungkin Bu Pepe Wani. Halo, selamat pagi. Pepe yang cantik kami sama Pak Caroman. Baik. Waktu kemarin saya diskusi dengan Bu Pepe. Bu, bagaimana kesannya ketika saya sebut kata Situ Gede? Alhamdulillah. Ujur dari anak bulan. Kami sulan. Karena memang jalan begini. Tepuk tangan dong. Kawan Mateng hari ini bahagia. Oh gitu. Terima kasih Bu Malam. Baik. Kalau perjalanan ke sana mungkin lebih enaknya sih di Serangkaian Bu Ani, karena saya kan orang sana. Kalau buat saya itu biasa saja. Karena memang jalannya ke sini itu sekitar 2 jam. Kalau memang dia 2 jam, itu padahal 5 kilo ke Subang itu hanya 5 kilo jalan. Tetapi dari Subang ke Situ Gede itu bisa 1:45 menit karena jalannya luar biasa Bu. Tidak di aspal Bapak, seperti pelaksanaan. Kayak diajarkan ke Bapak. Ya, seperti itu Bu. Namun kenapa kita tetap senang Bu? Bahagia. Senang selalu. Termasuk lupa payung. Tapi ada grogi soalnya ada taruh-taruh ada pacar-pacar pacar koma kurang aja. Tapi coba tangan dulu untuk Ibu. Oke, terima kasih secara keseluruhan bahwa saya dari Situ Gede ke sini. Ya, alhamdulillah senang ya. Senang sekali. Kemudian kalau berjalan ya 2 jam kurang lebih atau 1 jam setengah. Di sini juga ada teman saya sih sebetulnya yang agak-agak berdekatan paling sedikit kalau tidak salah. Itu berdekatan. Oke ya.
Orang curiga yang lebih karungsa kemik. Mana semangatmu? Mana semangat?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang terhormat Tim Monet Balai Besar Guru Penggerak BPDB Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Krisno Ihwanuddin SSI MA, Bapak Temi Syamsul Taufik SOS MED, Bapak Sony Budiman MAK, Bapak Imam Malik Ahmad SE, Bapak Herman. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang mungkin dalam hari ini berkesempatan hadir. Yang terhormati Kepala Bidang BPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan beserta jajaran sekaligus sebagai penanggung jawab program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Bibit Mansur Arifin MPD. Yang kami hormati perwakilan Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 10 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Upon SE. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktek dan calon guru penggerak angkatan 11 serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Hari ini Sabtu 14 September 2024 bertempat di Gedung Aula SMK Negeri 1 Kuningan, kita dapat hadir dan mengikuti acara luar biasa ketiga program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita semua. Semoga kita termasuk umat yang diberikan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibantu oleh Ibu Anna dan Nati Hidayat SPD dari pengajar praktek angkatan 11. Hadirin dimohon berdiri. Allah
وأبواب الجنة اللهم احفظنا من كل ملائكة وما تنبغي وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم ارزقنا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل وجهنا ومسكنا وقولا وقيلا وطاعة وعندك تبعنا وصلاة اللهم احفظنا من كل وأعطنا بهم سبحانك واستر يوم القيامة في الجنة وادخلنا الجنة مع الأجر والصلاة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا دعاءنا وقنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sabda Timonet Balai Besar Putra Provinsi Jawa Barat. Untuk itu yang kami hormati Bapak Dr. Krisno Irwandi SSI MA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak KPPTK Haji. Yang kami hormati perwakilan dari KCD Bu. Yang kami hormati tim BPGP Jawa Barat. Di depan ada Pak Temi, di depan lagi ada Pak Soni, Pak Imal, Pak Herman. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik. Mana Bapak Ibu pengajar praktik? Oh, alhamdulillah di depan semuanya ya. Selanjutnya tentu saja Bapak Ibu TGP Angkatan 11 yang kami banggakan. Sebentar lagi tahunnya didelek ya. Masih lama baru 3 nanti setelah lokal 7 baru didelek. Insya Allah semua ya pokoknya. Jangan ada yang calonnya tidak didelek. Amin. Kuncinya komunikasi yang positif, komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu fasilitator. Insya Allah lancar. Bapak Ibu, pertama-tama salam dari Bapak Kepala BPGP Jawa Barat. Beliau hari ini menghadiri kegiatan serupa di kabupaten lain. Bapak Ibu sambil ada kerjasama untuk mengecek kurikulum di kabupaten kami. Semoga dengan tidak mengurangi rasa hormat semua Bapak Ibu di Kabupaten Kuningan. Izin pantun Bapak Ibu ya. Pergi ke pasar Cikijing membeli buah pepaya. Pergi ke pasar Cilimus membeli buah pala. Selamat datang di kegiatan lokal karya. Semoga Bapak Ibu semua sehat sejahtera. Tapi saya salah dari Cikijing cuma Majalengka ya. Lupa harusnya Dharma ya, pasar Dharma harusnya. Baik Bapak Ibu yang pertama titipan pesan dari pimpinan bahwa kita tahu bersama ya Bapak Ibu, visi pendidikan nasional kita, tujuan pendidikan nasional kita sekarang adalah 6 profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu murid dengan profil pelajar Pancasila. Beriman kepada peraturan yang Maha Esa dan Maha Mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, patuh, berdiri, kreatif, berdiri. Oke, 6 itu
lewat program CSP. Ada yang dari program sekolah penggerak? Ada. Jalannya ada lewat IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jalannya lewat program guru penggerak yang sedang Bapak Ibu sukseskan ini. Jadi mari sama-sama niatkan kita ikut program guru penggerak untuk tadi mencapai murid dengan profil wajah Pancasila. Nanti kalau suatu saat sudah lulus, kemudian ada panggilan jadi kepala sekolah, panggilan jadi pengawas sekolah, itu bonus. Jadi tujuan utamanya mari sama-sama niatkan menuntut ilmu, tolabul ilmi untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam kata tadi mengejar tujuan murid dengan karakter profil belajar Pancasila. Nanti ada 5 indikator Bapak Ibu di sekolah menuju profil belajar Pancasila itu. Yang pertama Bapak Ibu dulu di sekolah terus fokus pada peserta didik. Jadi niatkan apapun yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu untuk murid. Saya masih ingat sekali Bapak Ibu. Saya dari Cirebon Bapak Ibu di Palimanan. Saya punya guru orang Kuningan. Namanya Ibu Nur Aini Sadi Palimanan itu. Guru bahasa Inggris. Beliau sekarang masih ngajar di SMP di Kuningan. Itu karena teman-teman itu tidak mengajarkan bahasa Inggris, hukumannya dulu masih disuruh keluar, gak boleh ikut kelas beliau. Saya mengerjakan di dalam. Udah beberapa kali pertemuan, Krisno, kamu bisa bahasa Inggris. Ayo les, jangan hanya belajar di sekolah. Tuh Bapak Ibu, guru tahu potensi murid kita. Murid-murid kita tahu potensinya. Bu Nur Aini yang orang Kuningan itu bilang, Krisno kamu bisa bahasa Inggris, ayo les. Bukan les ke ibu, ke kota gitu kan, atau les kemana gitu. Karena ibunya kan harus langsung pulang sekolahnya setelah sekolah. Nah itu harus bisa sampai tahu potensi anak. Alhamdulillah berkat doa guru beneran Bapak Ibu. 2011 saya mendapat beasiswa S2 di Amerika itu dari USAID. Guru yang menemukan saya sukanya makanya singkong, makanya ubi, nggak kebayang bisa bahasa Inggris. Harusnya kalau pengen bisa bahasa Inggris sarapannya harus roti, keju, susu. Nanti satu singkong itu menurunkan kemampuan bahasa Inggris 0,05%. Silakan dicari singkong itu Bapak Ibu sampai begitu. Fokus ke tumbuh siswa yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu bermitra dengan orang tua. Yang kedua ayo sama-sama bermitra dengan orang tua. Anak itu sampai jam berapa sih di sekolah? Kalau SMA, SMK paling sampai jam 4. Kalau SMP paling sampai setengah 2. Kalau SD paling sampai jam 12. Selebihnya dengan orang tua. Jangan sampai pulang sekolah kumpul-kumpul tidak karuan diadu. Lagi pusing sekarang. SMA, SMK setelah pulang sekolah sore-sore ada grup WA SMA A, SMA, SMK A, SMK B diadu. Bukan di Kuningan ya, bukan di Kuningan ceritanya. Diadu, adunya itu nanti live Instagram. Nah, nanti yang adunya itu kakak kelasnya yang alumni. Dari live Instagram itu alumninya dapat iklan, dapat uang. Ada yang pasang iklan saat duel itu live Instagram itu. Kejadian sudah ada yang meninggal, tapi bukan di Kuningan. Kita sama-sama jaga. Ayo bermitra dengan orang tua untuk menjaga sama-sama putra putrinya ketika sudah pulang sekolah.
Itu yang kedua. Nggak apa-apa begini-begini belum masuk pilkada Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ayo sama-sama terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif. Anak-anak kita, murid-murid kita datang ke sekolah sudah dengan masalahnya masing-masing. Kayak Bapak Ibu gurunya lah, pasti di rumah kan punya masalah juga gitu. Nah, mari sama-sama lupakan. Bapak Ibu gurunya melupakan masalah di rumah, anak-anaknya kita giring untuk melupakan masalah-masalah di rumah, di lingkungan. Ayo sama-sama senang, aman, nyaman di sekolah. Itu Bapak Ibu harapannya. Tadi bermitra dengan orang tua, kita jaga murid-murid kita jangan sampai terlibat tawuran, kenakalan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, ayo terus membudayakan refleksi berbasis data. Lihat rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu apa yang kurang, kita tingkatkan. Lihat hasil asesmen sekolah Bapak Ibu apa yang kurang, kita tingkatkan. Jadi datanya bukan hasil umroh, bukan hasil apa Bapak Ibu? Hibah. Bukan, tapi hasil data, hasil observasi, hasil rapor pendidikan, hasil asesmen itu dilihat. Gitu Bapak Ibu. Yang terakhir yang kelima Bapak Ibu, ayo terus sama-sama meningkatkan kompetensi fondasi, literasi, numerasi, karakter. Pak, literasi apakah hanya tanggung jawab guru bahasa? Tidak. Semua guru bertanggung jawab untuk peningkatan kemampuan literasi murid. Pak, numerasi apakah hanya tanggung jawab guru matematika? Tanggung jawab guru. Ya Allah. Bu Risma, guru matematika. Mohon maaf Bu Risma. Apakah hanya tanggung jawab Pak Eket teman saya juga, guru matematika? Pak Sarnadi. Yang ini Bapak Ibu, numerasi tanggung jawab guru semua mata pelajaran. Guru PAI ketika mengajarkan konsep zakat itu sedang menguatkan numerasi. Guru PPKN ketika membuat tabel di PPKN-nya, guru PPKN yang menguatkan numerasi. Harapannya Bapak Ibu, murid-murid kita ke depan, kalau numerasinya bagus, itu tidak terjebak pinjol ilegal. Bapak Ibu pernah baca data tidak? Bahwa 43% pelanggan pinjol ilegal adalah guru. Tapi bukan guru-gurunya, insya Allah. Gitu. Hasil survei Bapak Ibu. Nanti kalau numerasi murid-murid kita bagus, harapannya tidak ikut judi online. Karena kalau numerasinya bagus, peluang menang judi online itu kecil sekali. Di samping secara agama haram, tapi secara logika nanti murid-murid kita terbangun kesadarannya bahwa judi online itu peluangnya kecil menangnya. Bandarnya saja ya. Dan yang terakhir jangan lupa karakter tadi Bapak Ibu, literasi, numerasi, karakter. Nah, untuk karakter ini yang paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu targetnya apa? Misalnya di sekolah, pengetahuan, wawasan, murid-muridnya oke, keterampilan murid-muridnya oke, nilai murid yang paling tinggi Bapak Ibu 100 ya misalnya ya, 100, murid-muridnya 100. Bapak Ibu angkat pengetahuan, wawasan itu dilambangkan dengan 0 di 100 itu, keterampilannya dengan 0 di 100 itu. Tapi kalau murid kita pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, itu baru 0 sama 0, belum bisa disebut 100. 100-nya dengan apa Bapak Ibu? Dengan angka 1 ditaruh di depan. Angka 1-nya itu karakter. Karena nanti percuma di dunia kerja kalau pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, tapi karakternya tidak bagus, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa komunikasi yang baik. Jadi tetap harus nomor satunya karakternya, dibimbing bareng-bareng. Itu saja Bapak Ibu pesan
fokus pada murid, bermitra dengan orang tua, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif, budaya refleksi berbasis data dan meningkatkan literasi numerasi karakter. Nah, satu lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu bukan sekedar mengajar. Bapak Ibu adalah menunjukkan jalan untuk murid itu punya cita-cita. Bapak Ibu adalah desainer masa depan murid. Murid-murid Bapak Ibu di Kuningan itu sudah punya rezekinya masing-masing, sudah punya takdirnya masing-masing. Tapi yang menunjukkan nanti itu Bapak Ibu gitu. Di Kuningan ini. Bapak Ibu nanti di SD, cita-citanya jadi yang menarikkan Bapak Ibu. Bapak Ibu di SMP, Bapak Ibu di SMA, Bapak Ibu di SMK. Bapak Ibu, daripada ngomongin orang, saya ngomongin diri sendiri Bapak Ibu. Benar ada teman-teman saya, ada Pak RR, ada Bu Risma nih. Bapak Ibu, pulang dari saya dari anak keluarga menengah ke bawah Bapak Ibu. Jadi cita-citanya itu tidak ke sekolah. Cita-citanya itu menjadi pekerja rokan. Tahun 89, 90-an, bertua Bapak Ibu. Bapak Ibu masih muda sekolah, 25, 26. Jadi cita-citanya itu Bapak Ibu jadi pekerja rokan atas sekolah. Karena tetangga saya begitu, kakak saya begitu. Tapi karena ada seorang guru SD, guru hebat juga, guru hebat SD, itu tahu-tahu daftarkan saya ke SMP. Tahu-tahu orang tua nggak ngerti. Trisno, kamu harus daftar SMP, lanjut sekolah. Bu, saya mau jadi kuliah, tidak harus SMP. Gak punya dananya Bu, nanti ada beasiswa. Benar Bapak Ibu, tahun 90-an itu ada beasiswa Posino. Peran Bapak Ibu, nanti murid-murid di Kuningan insya Allah punya kabar maju yang menunjukkan cita-citanya itu Bapak Ibu. Takdirnya sudah ada di banyak murid-murid kita, tapi syariatnya, jalannya itu adalah Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu murid-murid di Kuningan, kita terus didik agar nanti bisa melebihi kita. Bapak Ibu, saya, kita semua adalah hasil perbuatan baik dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Guru kita di bawah nih Bapak Ibu, diangkat sama guru-guru kita, bisa S1, bisa S2. Nah, saya akhiri dengan pantun. Kalau di Sumatera ada Sungai Asahan, di Jawa Barat ada Sungai Belanakan. Kalau saya ada kesalahan, mohon saya dimaafkan. Satu lagi pantunnya untuk bapak-bapak nih yang kesepian. Kesepian tanpa kekasih. Mantap. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin berikutnya, Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang akan diwakili oleh Bapak Kabid DPK sekaligus membuka secara resmi lokakarya ketiga pendidikan guru penggerak angkatan 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Yang kami hormati Bapak Kabid, Bapak yang dipimpin langsung dari BPKB, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan lokakarya program guru penggerak angkatan 11. Sholawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan pada kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan tak lupa sahabatnya akan sampai pada kita yang yang saya hormati Pak Dr. Trisno Iwanuddin yang saya muliakan, tepuk tangan untuk Pak Trisno. Saya mohon
dan dua SMP yang menolong mungkin sekarang menjadi pekerja di orang lain yang pengusaha rotan. Aku sudah jadi pengusaha rotan. Saya jadi. Yang saya hormati Pak Teni Samsul Taufik SSM ini, terima kasih atas kehadirannya. Pak Sodi Budiman MAK atau semua sahabat saya dari 2020 saya bersama dengan beliau. Pak Iman Malik Ahmad SR, terima kasih. Kalau tidak ada beliau ada Pak Herman juga terima kasih sudah ada di sini. Yang saya hormati rekan-rekan kami Pak Resi, Pak Budi, rekan-rekan bangsa mereka, Bapak Ibu pengajar praktik. Alhamdulillah ada juga buku dari program PTDB 10 dan Bapak Ibu dalam program tentang untuk Mas Tri, saya satu ya. Di lapangan anak kecil berlarian, para orang tua berolahraga. Selamat datang dalam grup penggerak sekalian di kegiatan Sobat Latihan ketiga. Masih tadi berapa? 3 ya. Yang kedua, jalan-jalan dengan kawan berlima. Membeli jamu di pasar raya. Marilah kita belajar bersama, berbagi ilmu di lokal karya. Teman-teman BPGP mohon maaf semuanya Pak Hadis tidak hadir karena beliau hari ini menunggui putri pertamanya operasi sesar. Alhamdulillah sudah selamat ya. Jadi Pak Hadis jadi cucu penjagoan. Barusan perayaan kepada saya. Saya dapat kebutuhan Pak Gabi ya, karena anaknya dua-duanya perempuan. Jadi mohon maaf Mas ya, beliau tidak hadir. Tapi ketemu kita di Bandung ya. Dari Selasa alhamdulillah saya dan Pak Hadis itu bolak-balik ke Bandung seluruh minggu. Dikasih hotel, kasih makan sama BPGP. Pulangnya kasih uang. Kasih jam balik kemarin sejam. Jadi luar biasa itu BPGP ini selalu di hati dan di hati. Kayaknya Mas Kris UPT yang paling membanggakan BPGP. Iya. Karena apa ya? Saya dapat BTK Pak Tony terkait dengan itu. Jadi bukan membangun fisik. Kalau membangun itu kan nggak kelihatan. Orang nggak merasakan hari ini. Tapi lusa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Beda membangun fisik. Hari ini ada programnya 3 bulan kemudian selesai. 3 tahun kemudian bakal. Kalau foto itu kan nggak kelihatan. Ngumpulin guru, orang bertanya kenapa guru dikumpulin tiap bulan, misalnya. Terus dikasih tugas, diawasi. Tahu-tahu ada persamaan pendidikan yang hebat, begitu. Makanya saya bangga bisa bersahabat, berkomunikasi, berkolaborasi, berkomunikasi dengan BPGP. Saya diangkat jadi kabin Pak Kris itu tahun 2020 Agustus. Ingat saja dilantik. Saya disuruh oleh Pak Bupati waktu itu almarhum Pak. Oke, itu ada program kontrak. Jadi mungkin di rakor para kepala daerah dibahas oleh Mas Menteri ya. Saya juga ada program apa yang masih saya ingat di benak saya hari ini. Begitu saya sosialisasi sebagai kabin GTK baru, banyak guru-guru kepala sekolah bahkan pengawal ngapain ikut dari luar diri begitu Pak. Saya hanya diam saja, tapi dalam hati tunggu suatu saat orang-orang akan Indonesia ya. Dan itu hal ini semua guru yang punya potensi ini masuk program guru. Makanya perkembangan zaman itu harus diikuti dan semakin bukan dihindari. Jangan lihat background, makanya kalau orang itu jangan selalu menolak belakang. Kita harus punya visi seperti teman-teman hari ini duduk di sini berbulan-bulan, tiap bulan dengan berbagai kegiatan LF
lagi ngisi, silakan. Mau yang normatif, mau yang urgen sekalipun, tanamkan dalam jiwa dan pikiran kita semua. Kalau dalam kegiatan itu saya harus selesai, saya harus ini, besok saya harus apa lagi. Kalau orang tidak punya misi, besok Anda seperti orang yang mati suri, hanya hidup karena dibantu oleh Allah, tidak pernah ada manfaat bagi diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Makanya yang 135 orang ini, Mas Tri dan teman-teman BPGP ini bahwa memantau para pengajar praktek, saya senangnya coba terus digali, dibakar semangatnya, ditularkan ilmunya. Pengajar praktek harus menjadi alat transfer knowledge, transfer pengetahuan. Saya udah berpikir ini, Mas Riz. Saya melihat nilai masyarakat di Loka 3 ini nilainya sudah 75. Nilainya 70. Besok kalau sudah dibawa kapal tinggi ke BPGP, nilainya bisa dapat. Biasanya menjelang menit terakhir nilai Anda masih naik. Ini bukan nilai angka, tapi nilai value dari saya sebagai penanggung jawab program. Anda kupas tuntas habis terkait dengan program kita. Alhamdulillah, saya bangga. Kenapa bangga? Karena Bapak Ibu tidak terikat pertalian darah dengan saya, tapi terikat pertalian kerjasama terkait program yang sangat membanggakan bagi kabupaten. Bahkan hari ini teman-teman BPGP seragamnya biru. Coba lihat CGP seragamnya pakai mobil. Ya, keren. Kalau yang belum seragam berarti belum dijadikan. Belum keren. Saya udah dikasih mau ukurannya kegedean, kurang kecil. Teman-teman, ini terkait dengan program Anda akan dijawab. Kembali lagi pada habitat dulu yang sering menggibah, sering bercerita yang tidak karuan, atau yang hanya mengajar karena memenuhi kebutuhan 24 jam untuk pencairan sertifikasi, atau besok Anda akan menjadi guru yang menjadi bintang kehidupan bagi anak-anak kita. Bintang itu juga kelihatan sinar juga besar, kelihatan kelap-kelip di atas tangga sana, tapi tidak, betul nggak? Besok Anda jadi ada kabar menggembirakan di angkatan 12 kita tidak membuka pendaftaran. Jadi mohon maaf nih saudara-saudara dari teman-teman CGP 11, suami atau istrinya atau kerabatnya boleh aja, kita tidak membuka, tapi kita akan merekrut dari yang angkatan 11 yang kita parkir sebanyak 65 orang. Dan yang kedua, kita juga tidak merekrut PP-nya, hanya pasien. Kita akan lihat bagaimana yang paling bagus di lingkaran di panggilan. Kalau yang lemah-lemah jangan kasihan. Ganti ganti makanya jadilah PP yang baik, yang nanti penilaiannya dari BPGP kemudian dan lagi bagus. Jadi Bapak Ibu mau ngajar di mana, tugas di mana, Bapak Ibu mau dipercaya sedemikian hebat oleh kepala sekolah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menjadi calon guru penggerak anak 11 yang besok lusa kita berjuang bersama-sama, bersorak gembira, lulus 100% dari program guru penggerak ini. Sudah berulang kali saya selalu menitipkan ke BPGP, titip bukan hanya keilmuannya, tapi titip ke teman-teman BPGP itu harga diri calon guru penggerak. Apa harga diri yang paling utama? Kelulusan Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan 6 bulan atau 7 bulan kalau tidak lulus, jangan dengan orang lain, istri, suami sendiri pasti ngomel-ngomel. Mas Rik dan teman-teman BPGP, saya connect ke beberapa calon guru penggerak. Saya amanatkan, Anda besok jangan menunggu menjadi guru penggerak. Nanti nama pembinaan tercoreng. Baik-baiklah dengan BPGP, baik-baiklah dengan fasilitator, dengan pengajar praktek, dalam tanda kutip menjadi
tapi saya ingin Anda menjadi orang yang berterima kasih. BPGP itu adalah rumah besar kita, orang tua kita yang menggelontorkan miliaran dananya untuk Kabupaten Kuningan kepada Bapak Ibu. Masa kita tidak tahu manfaatnya? Jalin kemitraan, komunikasi jangan hanya di permukaan, tapi harus dengan hati. Saya tahu BPGP, aku bertemu dengan teman-teman BPGP di kegiatan itu seperti saudara sendiri. Kalau kegiatan bukan teman-teman BPGP ini, oh itu enggak, cuma 3 bulan sama-sama. Saya lagi dari kereta sobat, tapi macet kereta sobat nggak maju-maju. Nanti bantu. Sama satu lagi apa ya? Selain jalan kereta sobat, jalan garasi, naik di garasi. Ya. Saya merindukan ikatan guru, Mas. Kalau guru-guru Kabupaten Kuningan menunduk karena kurang itu akan membahayakan pendidikan kita. Yang maunya bukan kepala dinasnya, bukan bupatinya, tapi kami katakan yang tidak pernah berkenan. Makanya Bapak Ibu, jadilah orang yang pertama mengedukasi diri sendiri. Jadilah orang yang akan bermanfaat untuk orang lain. Tapi sebelum orang lain bermanfaatlah untuk diri sendiri. Oke, teman-teman. Coba sekarang, teman-teman, saya ingin mendengar sejauh mana program guru penggerak di lokal sampai lokal kali ini bermanfaat bagi satu orang yang dirasakan bagus enggak? Ada satu orang, makanya kalau ke siswa jangan marah-marah, aku PPSP. Saya minta satu orang saja. Karena ini ini manfaat. PR bagi pengajar praktik yang 25 orang aja. Ayo. Pak Aldi, siapa Aldi? Aldi. Ini kan lagi ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua Pak, tadi sudah maju sekali dari yang kedua, alhamdulillah dikasih kesempatan. Perkenalkan nama Pak Tri Sutrisman, CGP PPS Bu Anu Pak, Bu Ani. Ya, saya berasal dari SMP Negeri 2 Sulanjape Pak. Terima kasih. Ya, saya dari Sulanjape Pak, jaraknya 40 km ke sini. Jadi kalau berangkat jam 6 atau kurang dari itu Pak. Jadi alhamdulillah, apa manfaat dari guru penggerak Bapak? Ya banyak sekali pengalaman yang dapat saya dapatkan dari guru penggerak. Yang tadinya Bapak, saya anggap guru penggerak itu wah sudah bayar tugasnya luar biasa sulit gitu. Cuma setelah masuk ke guru penggerak ternyata hanjakal dan kapultur Pak, merentas dana kepala sekolah. Ya ternyata dalam guru penggerak sesuai dengan apa alurnya merdeka itu kita bisa menyesuaikan pada waktu di sekolah. Jadi saya ngajar di SMP 24 jam tidak pernah bolos Pak, alhamdulillah. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kita ikut guru penggerak bolos, ya tidak Pak. Apalagi kalau karena hari Sabtu kan kalau di SMP ada jam kosong 1 hari Pak. Jadi saya ambilnya hari Sabtu supaya lokal karyanya tidak mengganggu pembelajaran. Jadi manfaatnya karena luar biasa. Yang tadinya saya tidak berani ya tambah berani Pak. Padahal masih grogi sebelumnya Pak. Tapi makin lama sesuai tadi ucapan Pak Darmawan, semakin lama semakin terbiasa. Mudah-mudahan itu saya terbiasa menghadapi banyak orang Pak seperti ini. Dan apa yang saya dapatkan ada di dalam alur bagja yang saya sudah terapkan di sekolah Pak. Saya memperangkat saya sebuah
Dan itu sudah tanggapan yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudara-saudara. Yang paling terakhir, terima kasih untuk Balai Besar Gunung Gerak. Saya sangat mendukung semua kegiatannya. Insya Allah saya tidak pernah absen dalam kegiatan undangan-undangan untuk dinas pendidikan. Kalau ada tugas dari Pak Kadisdik ya, untuk hadir di Balai Besar Gunung Gerak. Teman-teman, titik program-program dinas pendidikan. Pengimpasan Anda itu jangan menunggu waktu. Siap ya? Pulang dari sini sambil ngopi, sambil istirahat di sekolahnya, libatkan ilmunya, ceritakan apa pengalamannya, lihat Anda butuh apa, bilang ke kami, kita sharingkan bersama-sama. Lokal karya ke-7 nanti menjadi momen bagi kita semuanya. Kapasitas ini menjadi momen. Patris, kemarin saya dijadwalkan oleh Pak Dadang tanggal 25. Tapi kalau 25 teman-teman ini agak mepet kayaknya. Katanya bulan Oktober penuh ya waktunya. Bulan Oktober sudah penuh. Betul Pak. Ibu. Mulai yang pakai masalah, kalau menentukan itu bahwa ada tidak mungkin jadi apalan berarti. Solusinya hanya hal-hal yang tidak penting. Oke siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Itu saja mungkin ya. Saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba karya 3 program pendidikan Gunung Gerak Kota Sebelah Kabupaten Kuningan dinyatakan resmi dan dimulai. Dua lagi ya Mas. Jalan-jalan dengan papa. Pulangnya makan di warung sederhana. Hari ini calon guru penggerak berjumpa untuk mengikuti acara yang sangat bermakna. Bersama mama bersiap pergi. Bersama mama bersiap pergi. Pergi beli ikan dan juga roti. Mari bersama saling berbagi demi pendidikan di Kuningan yang lebih berharga. Terima kasih semuanya, semoga sehat dengan kebahagiaan dan kesuksesan menemani teman-teman semuanya. Ditutup yang kami walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dan Budaya Kabupaten Kuningan, pada saat itu sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita bersama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya membawa acara Ibu Sunati, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Terakhir, makan tempe bersama kupat. Silakan untuk sesi foto bersama. BPGP Jabar, Distrik Kuningan, PHI Jabar,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Kita berjumpa lagi di acara Rumah Karya yang ketiga ya. Kita sudah di pertengahan perjalanan CGV selama 6 bulan dan kita sudah masuk di Lokal Karya ya. Baik Bapak dan Ibu, semoga kita dapat mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir dalam keadaan senang dan juga bahagia. Baik. Lipstick. Pemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran diferensiasi melalui kegiatan simulasi mengajar. Belajar bersama Bapak Ibu nanti jadi anak SD. Siap, Bu. Oke, siap. Bebas deh. Ya. Oke. Siap. Ya. Berdoa selesai. Udah, Bu. Makasih, Ferry. Ya. Sama-sama. Tadi kita sudah buka kegiatan kita dengan
baik, tepat waktu. Bisa? Bisa. Oke, siap dimulai? Siap. Biar semangat nih, kasih kita tetap semangat dulu. Bisa? Bisa. Kamu semangat. Ding, ding, ding. Ding ding ding, dung dung dung. Aha aha. Kalian semua, Ibu mau tanya ada yang tidak hadir? Oke, good job. Hadir semua hari ini ya. Kalian, Ibu mau tanya nih kabarnya hari ini. Kita motivasi apa dulu? Siap ya? Siap. Oke, siap. Nanti hari ini kalian boleh ceritakan apa namanya perasaan pagi ini. Ada yang senang, ada yang sedih. Kalau sedih nanti harus cerita kenapa. Oke? Siap ya? Siap. Oke. Kamis. Bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini saya sedih. Kenapa? Sebabnya ini yang samping katanya namanya jangan Kamis tapi Minggu. Katanya harus Sabtu, Minggu Nawan. Kamis Minggu Nawan. Sabtu Minggu Nawan. Kan biar berurutan Bu, bagus Iya, lucu. Kalau ini apakah termasuk mengejek teman tidak? Iya Bu. Bukan sebatas saran. Coba Peri sudah minta maaf sama Kemis? Ya udah, aku minta maaf ya. Pernah ya? Berarti kalian tapi sudah tahu tidak nama-nama di luar negeri? Nama-nama negara di luar negeri? Tahu Bu. Tahu. Amerika. Amerika. Ya, pernah ke Amerika nak? Bu Abdi Belum. Lihat aja di TV. Oke, Amerika terus apa lagi? Cina. Inggris. Cina. Malaysia, Cina. Oh, banyak ya. Oke. Ibu mau punya pajak, tapi pajaknya nanti Pak ya. Enggak apa-apa. Ya, dari jauh ke sini. Mau? Oh, ada aja. Oke. Oke, waktunya 1 menit. Silakan disusun. Ayo, susun. Ayo. Aku menjadi Letik-letik. Ini di bawah. Iya. Eta letik. Asik sudah. Siapa yang sudah selesai ngomong? Ini kelompok 1. Udah selesai kelompok 2 selesai? Udah. Coba dari kelompok 1. Apa itu? Enam benua. Nah, enam benua. Sama dengan yang di depan? Sama. Nah, anak-anak kita sekarang belajar tentang benua yang ada di dunia. Ya, coba. Siapa yang tahu apa sih itu benua? Tanah. Apa lagi? Adek di mana Iya nih? Bu, benua itu daratan yang luas Bu. Oh, betul. Ada yang tambahin lagi? Sore. Kita kasih tepuk gujok untuk adek. Gujok. Gujok. Salut. Oke, yang menjadi pembicara gantian menjadi pendengar. Kalau ibu masih ada waktu, bisa dibagi? Bisa. Oke. Ya, mari bagi kelompok 1, kelompok 2, mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan mengamati peta, kalian juga akan belajar menunjukkan letak ke-6 benua pada peta dengan tepat. Zona yang bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Nah, kondisi geografisnya tuh kutub selatan lebih ekstrim dibanding kutub utara Antartik. Jadi, saya juga belum pernah, cuma kalau ngebayangin itu pasti dingin karena banyak gunung-gunung es. Ya, nah karena wilayah ini tidak dihuni manusia kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Tapi saya juga nggak tahu penelitian apa ya di sana tuh ya. Diberi apa? Kalian jawabnya diberi W, diberi O, diberi W.
Benua Afrika tuh gimana? Emang di benua Afrika ada apa aja? Ini benua apa? Ada apa aja? Ibu dengan ini ya, dengan kemis dengan Ferry. Pancasila 5 dasar. Nama-nama negara yang ada di benua Amerika misalnya ya. Kucing. A, B, C, D, E, F, G, H. Washington. Yang ada di bebas. Inggris, Pak. India. Italia. Nah, sekarang kita cek pemahaman kalian. Kita main lagi, Bu. Ibu saya punya krisisnya cuma Mau itu mana? di sini sudah ada Beda-beda ya? huruf B, huruf C, huruf D. Ya? Oke, kalau kalian memilih jawabannya A, A-nya letakkan di sini. Di atas ya. Lalu angkat. Hati-hati mengangkatnya. Tidak boleh tangannya tertutup dengan balon. Tidak boleh menggulung juga atau rusak. Oke? Bisa, Ma? Bisa. Angkat ya. Tapi kalau sudah diangkat, lalu nanti kalian cek di sini nomor kalian sudah berubah warna tidak? Kalau sudah berubah warna berarti sudah ke-scan sama ibu ya, Nak, ya? Ya. Oke. Ya, ibu dari sini ya. Mary salah juga. Hati-hati loh jawabnya. Benua terluas di dunia adalah benua Asia. Salah ya. Ayo ini kan. Udah. Ya, negara benua. Lagi. Hewan dari ini. Ya, oke. Nah, buatlah sebuah informasi mengenai 6 benua ini menggunakan satu, boleh membuat sebuah video. Ya. Yang kedua, boleh membuat sebuah presentasi di Canva mengenai informasi yang sudah kita pelajari tadi. Atau yang ketiga, kalian boleh membuat gambar. Ya, boleh membuat gambar secara langsung dan tuliskan informasi dari benua-benua yang sudah kita pelajari tadi. Oke? Sekarang ibu mau cek siapa yang mau pakai video, berapa orang, Cuk? Saya, Bu. Siapa yang mau pakai presentasi? Nah, oke. Pembelajaran hari ini ibu cukupkan ya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Setelah itu kita pesta tepung. Siap? Siap. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Kamis, Bu. Kamis lagi? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Kamis. Ya, coba diberi apa? Diberi Boleh siapa dulu? Nanti mungkin 5 menit per observer ya. Boleh. Mangga. Gak apa-apa di sini dulu. Mau disidang dulu. Di sini orang di sana. Kasihan capek. 1 minit dulu. Ya. Makan dulu. Nah, jadi nanti kita sama-sama. Kesempatannya kami dari observer setelah tadi Bodia menjadi bisa mensimulasikan cara mengajar dengan pembelajaran lebih diferensiasi berdasarkan dari format observer ini luar biasa semua
yang ada di pembelajaran diferensiasi baik konten, proses ataupun produk itu bisa tersampaikan pada saat simulasi tadi. Semuanya ada. Yang pertama dari yang diferensiasi konten, dari bukti yang diamati tadi terlihat bahwa kita bisa melihat itu dari artikel yang diberikan pada tiap kelompok itu berbeda. Itu kan merupakan diferensiasi konten. Kemudian untuk pada saat proses pembelajaran juga Ibu Audelia memberikan diferensiasi proses yang berbeda pada setiap kelompoknya dengan cara pada saat setelah berdiskusi setiap perwakilan dari kelompok itu kan mendatangi kelompok lain, kemudian kembali dan untuk menceritakan lagi kelompok itu. Dan yang terakhir itu kan di diferensiasi produk itu Bu Audelia memberikan penugasan yang diberikan sesuai dengan minat yang dikerjakan di rumah berupa video, gambar, dan presentasi. Jadi di sini dari simulasi tadi mencakup semuanya, itu menurut saya. Wih, tepuk tangan. Mangga Pak Oman ya, Pak Oman mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu Audelia ya, yang telah tampil hebat dengan siswa yang luar biasa. Ibu sangat luar biasa karena tidak mudah mengajar di SD ya, karena anak itu disuruh bilang A malah B, itu kalau di SD ya. Namun dengan gaya yang telah Ibu berikan luar biasa sekali, bisa mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar dengan efektif, senang, aman, dan nyaman tentunya, dan juga dapat bermanfaat saya. Tadi apa yang diberikan setelah saya melihat RPP dengan tujuan pembelajaran yang luar biasa, bahwa siswa itu untuk bisa mengimajinasi dirinya untuk berjalan ke dunia, tapi tanpa harus biaya langkah, biaya uang, tapi dengan imajinasi yang luar biasa. Dan memang tadi yang dipaparkan atau yang direncanakan oleh Ibu Audelia, beliau menggambarkan atau merencanakan ketiga konten ada. Dan setelah dilihat tadi dari proses pembelajarannya sudah sesuai dengan apa yang Ibu Audelia rencanakan. Diantaranya dalam kontennya itu dapat dilihat dari penyajian materi yang diberikan kepada anak itu bervariasi. Ada yang berbentuk teks tadi kelihatan, ada juga gambar, ada berbentuk gambar, ada juga gambar yang ada teksnya. Itu mungkin bentuk ke diferensiasinya. Mungkin dari perbedaan itulah Ibu Audelia setelah mengelompokkan anak, ada anak yang sukanya di teksnya saja, ada yang digambar, dan juga ada gambar dan teksnya. Barangkali itu mungkin terlihat dari ini saja. Lalu yang kedua di diferensiasi prosesnya itu tergambar di tadi yang disampaikan adanya diskusi kelompok. Juga itu di kelompok itu merupakan sebuah proses untuk memunculkan diferensiasinya. Karena kelompok yang tadi sudah ditentukan oleh Ibu Audelia itu ada kelompok yang visual tadi, ada yang kinestetik, berapa tadi? 6 kelompok ya, berbagai. Itu juga merupakan gambaran dari diferensiasi proses. Lalu selain itu juga ada kegiatan individunya, tadi terlihat ya, kegiatan individunya secara individu juga. Lalu ada berbagi informasi. Tadi anak-anak kelihatan kesana kemari berbagi informasi, dia menemukan benua ini, ternyata ada yang saya nggak nemu tuh. Nah, itu informasinya ketemu. Itu juga merupakan diferensiasinya juga. Karena berbentuk gaya bagaimana anak itu memberikan informasi. Lalu di akhir juga kelihatan itu ada laporan individu ya, walaupun bentuknya itu permainan. Saya kira dengan mengemas dengan permainan itu luar biasa sekali, terlihatlah perbedaannya. Lalu yang ketiga, ini diferensiasi produknya juga Ibu Audelia rencanakan dalam perencanaan tadi sesuai juga dengan apa yang dilakukan. Di antaranya Ibu memberikan tugas kepada anak-anak, dan tugas itu tidak satu ditentukan oleh kita, tapi bagaimana silakan anak-anak pilih tugas mana yang disukai. Mungkin ini merupakan juga gambaran diferensiasi. Makanya secara keseluruhan apa yang telah Ibu lakukan sangat baik. Tangan untuk kedua observer yang luar biasa. Terima kasih simulasi
pembelajaran diferensiasi. Nah, sebagai calon guru penggerak itu yang terpenting adalah bagaimana kita mengatur strategi berbagi ya nanti dengan rekan sejawat kita di sekolah. Artinya apapun yang kita dapatkan di dalam pendidikan ini idealnya bisa kita ibaskan ke rekan kita di sekolah yang mungkin tidak berkesempatan untuk menjadi CGP ya, tidak berkesempatan menjadi calon guru penggerak. Jadi melalui kita mereka juga bisa mendapatkan informasi ya. Nah, sebelum nanti kita ke strategi berbagi, nah di sini kita sama-sama refleksikan apa yang tadi kita lakukan ya, yang Bapak Ibu lakukan dalam simulasi. Kita refleksikan. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Siti Yulia Sofia. Melelahkan. Saya bukan ya. Jadi di sini sesuai dengan kata-kata yang tadi, ternyata pembelajaran diferensiasi itu yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan siswanya atau muridnya sendiri, gitu kan. Kemudian memberikan pemahaman yang berbeda tergantung kepada gaya belajarnya, minat belajarnya dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat dari pembelajaran diferensiasi. Kemudian juga di sini ketika pembelajaran diferensiasi itu dikemas sedemikian rupa itu ternyata menarik dan membuat anak itu tidak ada yang diam saja, tapi mereka interaktif dan juga aktif dalam mengikuti pembelajaran. Biasanya kalau misalnya kita pembelajaran di kelas itu kan monoton seperti itu, akhirnya anak ada yang aktif, ada yang tidak aktif, dan itu untuk memunculkan motivasi secara internal dan eksternalnya itu kan terkadang membuat kita sulit gitu. Tapi di sini ketika saya melihat simulasi seperti ini, oh saya terbayang juga gitu ketika misalnya pembelajaran di kelas secara diferensiasi itu seperti itu. Gitu. Dan itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari sini dulu atau sini dulu? Mangga? Oh, dari sini. Mangga, siapa yang merefleksikan? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok sini. Mencoba untuk merefleksikan tadi simulasi pembelajaran dari Ibu Odilia. Sebelumnya saya mengenal pembelajaran diferensiasi awalnya saat di sekolah saya mengira itu metode atau gaya belajar yang saya berikan kepada peserta didik itu sudah sesuai. Kebetulan saya mengajar olahraga, jadi kebetulan saya setiap kali mengajar anak-anak itu ya bisa dibilang diktator lah, ceku maha guruna. Ya, jadi saya tidak melihat apakah anak ini butuh gaya belajar kinestetik, audio atau visual, tapi bagi saya tuh yang penting anak itu menuruti apa yang saya perintahkan, tapi sesuai materi pembelajaran. Tapi itu tidak efektif juga sebenarnya, Bu, karena banyak sekali khususnya yang peserta didik perempuan kalau di olahraga itu keterampilannya itu berbeda daripada pengetahuannya. Kebanyakannya itu perempuan itu pengetahuannya lebih bagus dibandingkan keterampilannya. Nah, tadi pas saat saya melihat Ibu Odilia dalam simulasi, tadi saya sangat tertarik sama Ibu Odilia. Karena apa? Ibu Odilia itu udah bisa mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dengan tadi mana anak yang berkebutuhan visual, bukan, iya khusus yang visual, khusus audio. Soalnya tadi saya mencoba menjadi murid karena saat tadi disuruh untuk menceritakan apa yang tadi diberikan, saya antusias, Bu. Jadi saya tidak melihat bahwa saya sudah orang dewasa. Jadi saya masuk ke anak-anak. Jadi saya menceritakan ke ibu kemis, ke rekan saya Pak Kemis gitu ya, menceritakan. Jadi sana berpikir, oh iya ternyata pembelajaran diferensiasi kalau kita sudah mengetahui kebutuhan tiap peserta didik itu akan sangat membantu. Jadi anak itu sangat jadi antusias. Dari kelompok saya perwakilan, ternyata pembelajaran diferensiasi itu tidak hanya sekedar teori ya, tapi tadi praktiknya ya, ketika direncanakan dengan baik ya, itu ternyata bisa memotivasi siswa dan sangat
trik. Trik asing ketika berbicara tentang mindfulness. Maka daripada itu, pada kesempatan kali ini bersama Bapak Ibu bersama saya, insya Allah kita akan coba praktikkan mindfulness ya. Karena kita tahu mindfulness ini ada 3 ya, Bapak Ibu. Yang pertama teknik, soft, yang kedua mindfulness, watch, apa begitu? 100.000 dari Pak Kris. Iya, soalnya tekan ya, mendengarkan dengan sadar dan melihat dengan sadar. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba praktekkan ketiganya. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sebelumnya pernah mempelajari tentang mindfulness terlebih dahulu ya. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Lah, musiknya jangan yang itu, boleh tidak nyaman itu. Saya minta serius ya. Nanti untuk sesi ini kita coba masuk ke dunia kita ya, dunia Bapak Ibu sendiri masing-masing. Nah, rasakan kursi yang menopang tubuh Bapak Ibu. Oke. Rasakan kedua telapak kaki tertumpuk pada lantai. Ya. Kemudian silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja dengan rileks. Pangkuan itu boleh seperti ini, boleh seperti itu, boleh rileks. Terserah dengan mungkin. Oke, ambil nafas ya. Silakan boleh memejamkan mata, boleh juga Bapak Ibu di sini tidak memejamkan mata, senyum mungkin. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Amati nafas masuk dan keluar dengan hati. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan masuk dan keluar melalui ruang hidung. Rasakan badannya yang turun naik saat bernafas. Pelan dan dalam, rasakan. Baru turun dan mengikuti saat bernafas. Bernafas dalam 4 hitungan, dimulai 1 biji. Kita lanjut, cukup 2 aja dulu ya. Di mana? Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Kalau mau minum dulu boleh, nggak apa-apa. Karena ini mah mindfulness ya. Ya, sekarang di pas mindfulness yang ketiga ini saya sedikit bingung. Benda yang Ibu pikirkan apa? Yang pertama itu yang saya pikirkan ini. Botol. Ya, Ada apa dengan botol? Ada. Karena saya bisa makan tapi tidak bisa menahan minum. Dengan membayangkan benda-benda. Jadi yang pertama yang saya bayangkan yaitu adalah minuman yang di depan. Dari kegiatan untuk yang lebih saat ini. Silakan Bapak Ibu kembali duduk senyaman mungkin. Semuanya simpan, semuanya simpan, semuanya simpan. Semuanya simpan. Kita tunggu dulu ada bicara dalam video macam apa. Tapi jangan terlalu bersikap. 5 kompetensi sosial emosional apa saja? Kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berrelasi, Ambil keputusan, bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang
Nah, tadi Bapak dan Ibu telah melihat Bu Odi ya. Yakin sekretaris benar diferensiasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengintegrasikan. Tahu mengintegrasikan? Memasukkan ya kelima KST itu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti Bapak dan Ibu perwakilan dari satu kelompok akan mensimulasikan simulasi apa kan? Dengan double ukur simulasi. Untuk berlaku adil, kerjasama, mempraktikkan kerjasama dalam kegiatan kelompok, kegiatan pengulangan doa, apresiasi, ada happy, kemudian ada kalian mungkin lagi marah, ya tadi pas jam istirahat kan ada yang ganggu, apa ada yang terkangkang, atau ini bosan, ya bosan sama kalian itu lagi kecewa. Ya, nanti Bapak akan berikan kalian sticky note, kemudian kalian cukup tuliskan nama kalian dan kalian simpan ke depan, ya. mau Bapak mau bahasa Inggris. Cukup tulis nama kalian saja. Kamu marah-marah. Dia Pak. Kenapa? Marah itu Pak. Kenapa? Matematika sangat mencingkirkan saya. Mencingkirkan soal pelajarannya atau gurunya? Karena pelajaran nanti kalau tidak paham saya, apalagi ini kebanyakan masuk sih. Bukan Pak, kemarin itu sering diajak bolos sama Bapak. Jadi ketika sama ini sama menteri. Tapi bolos kejadian saya tidak paham, malah saya tidak paham. Jadi kita merasakan kurang. Nah, kalian kenapa kami sudah mengerti karena sering bolos, berarti nanti ke depannya jangan bolos lagi. Ya, mau ngerti atau enggak tetap ada di dalam kelas. Ya, jadi tetap mendengarkan aja. Atau mau bosan kan juga tetap stay di kelas aja. Ya. Nah, untuk materi kali ini kalian akan diawali dengan diskusi dulu. Bapak akan memberikan kelompok untuk kalian. Langsung aja di sini kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kelompok itu tinggal dibagi aja. Ya, Bapak foto depan. Ya kamera ya. Oke, yang lainnya tolong perhatikan foto. Baik teman-teman ya, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah saya kerjakan di langkah pertama ya tentang dalam hal ini kita melihat bahwa di awal ada tabel tabungan ya yang ditanyakan berdasarkan data di atas harus kita menggambarkan grafik dari tabungan miliknya Andi. Di sini ada dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Dalam hal ini sudah diketahui bahwa waktu menabung atau minggu dalam ini disebut variabel X, maka jumlah tabungan atau rupiah itu merupakan variabel Y. Dari data tersebut yang diketahui, maka tabel yang dapat kita simpulkan adalah bahwa waktu tabungan ya ini waktu 0 dan jumlah tabungannya juga masih kosong, maka variabel yang dapat dituliskan adalah pasti saya benar ini. Jadi aku kasih coklat terus. Coklat dulu Pak. Jika kasih coklat.
Ibu Li, ya. Cari lidi. 4 garis di dalam. Ada hadiahnya, Pak. Ada Coklat. Ada yang bisa. Mau Pak, mau? Boleh. Nama siapa? Namanya Karina, Pak. Karina. Silakan Karina. Pak, Karina. Oh, Mana udah kenal lu? Oh, udah kenal. 3. Caranya gimana? Kalau di KPI Kemana aja? ilmu yang kita dapatkan selama pendidikan ini kepada rekan sejawat, bagaimana kita mengimbaskannya. Nah, di sesi ini baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mensimulasikan pembelajaran diferensiasi, kemudian sosial emosional juga. Dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa. Ya, 16 itu ya hadiahnya. Hore-hore. Ya ya. Ini SD lagi Bu? Kembali ke SD lagi berarti ini? Iya. Jadinya saya guru SD. Tapi tidak apa-apa, nanti Bapak bisa terapkan di sekolah Bapak Ibu ya. Oke. Kalau dirasa manfaat, bisa bergabung aja ya, biar tidak ada apa namanya, pulang dari sini teh wajahnya enggak mengkerut, tapi ada 2-1-2-nya ya. Senyumnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, atas bawahnya 1 cm gitu ya. Jadi pulang dari sini teh kieu ya. Jadi ulang sama terus. Nah, terus kayak dulu coklatnya. Hebat. Mari Bapak Ibu kita lakukan ice breaking penjumlahan ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Mantap. Aduh. Di sana yang mata aneh di sini. Apa aja? Diseminasi. Itu berarti kelompok kecil sama. Hah? Ya, ya. Di sini tarik ya. Terus siapa aja cina yang ada di sananya? Jadi itu matahari Bu, itu matahari sinarnya di luar dulu. Ini gepeng. Terus Nate yang sekolah teh non Pak, nu tata tertib teh. kesepakatan. Masuk tuh Pak Noet. Kalau diseminasi itu adalah strategi apa pola berbaginya tuh. Itu namanya diseminasi. Tinggal tambahin terus makan letak terus sakit sebagian. Bagaimana Bapak Ibu menerapkan mengikuti lokal karya 3? Padahal bilang bikin
lagi Pak. Kami kelompok 7 siap mendukung. Nomor 1, 2, 3. Sambil bermain, senang, seru, perasaan saya senang, happy, full, senang, perasaan tenang, relax dan lain-lain. lebih fokus lagi ke Oke, itu perbedaan. Boleh. Diferensiasi itu ternyata sebuah pendekatan. Iya, bukan metode, bukan strategi, tapi kita bisa. Diferensiasi penerapan KSE sama ya. Alhamdulillah. Apa saja yang Bapak Ibu pelajari pada Lokakarya 3 ini? Diferensiasi, KSE, dan cara sampai ketemu lagi di loka selanjutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa bahagia. Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.